benar-benar jatuh gelinding, dan itu tuh senyum hantu yang paling sering aku lihat itu adalah seorang cewek yang pernah ada yang meninggal di dalam sumur. Hai guys, welcome back to Study Channel. Thanks for clicking this video. Jadi di video kali ini aku bakalan bercerita tentang hal yang lumayan berbeda. Jadi I will tell you about a horror story. Aku bakalan cerita tentang bisa dibilang kisah mistis yang pernah aku alami. Tonton sampai selesai ya. Oke, jadi cerita ini bener-bener aku alamin semasa kuliah. Jadi dulu waktu aku kuliah itu kan aku ngekos di daerah Samarinda. Nah, di sana aku mengalami banyak sekali hal-hal yang di luar nalar. Kalian boleh percaya ataupun enggak, di sini enggak ada unsur mengarang ataupun melebih-lebihkan. Jadi ini pure yang aku alamin. Nah, awalnya sih aku waktu itu masih ngerasa kayak halu ya. Jadi waktu pertama kali ngelihat hal-hal aneh itu aku masih ngerasa bahwa itu hanyalah sebatas halusinasi aku. Jadi awal mulanya sebenarnya kalau dibilang horor sih enggak ya kontrakannya itu. Jadi kosannya itu bersih, kemudian lumayan modern, dan nggak ada nuansa-nuansa mistis sebenarnya kalau kita sekedar kayak datang kunjungi gitu, karena emang bener-bener suasananya itu cerah banget. Nah, di sana aku lumayan lama ya. Jadi emang dari awal kuliah sampai aku lulus itu 3 tahun aku bener-bener pure ngekos di situ, nggak pernah pindah. Jadi aku itu ngekos di lantai 2. Jadi di lantai pertama itu pemilik kosnya ya yang tinggal di situ. Nah, aku sama teman-teman aku itu tinggal di lantai kedua. Nah, tapi kontrakanku itu emang lumayan sepi. Nah, pada awal-awal ngekos itu sebenarnya nggak ada kejadian mistis apapun. Bahkan aku sering banget ya keluar malam atau mungkin pulang dinas malam itu juga nggak pernah ngelihat apapun di sana. Nah, pengalaman pertamanya itu adalah waktu aku mau sholat tahajud. Jadi waktu itu jam 2:30 subuh, aku ke belakang. Jadi memang di kosannya itu kan nggak, kamar mandinya nggak jadi satu, harus ke belakang dulu. Nah, waktu itu aku ke belakang untuk ambil wudhu. Nah, di situ jam 2:30 subuh aku itu dengar suara langkah kaki dari tangga ke kos. Nah, itu kan aku udah mulai curiga nih, kukira ada yang emang baru pulang aja. Kan emang beberapa kakak di situ pulangnya emang kadang malam karena kuliah organisasi dan lain sebagainya. Nah, aku tungguin tuh di depan sambil nyantai kan ngeliatin langit. Nah, ternyata nggak ada siapapun yang naik. Tapi jalan setapak, suara langkah kaki itu bener-bener yang kayak tak 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 di tempat gitu loh. Biasanya kan kalau semakin lama itu semakin ngedeket. Nah, kalau itu tuh nggak, bener-bener cuma tak tak tak. Ya udahlah, aku pergi aja. Aku kira itu cuma kucing atau apa gitu. Nah, sampai akhirnya aku beberapa kali ngelihat sosok orang lewat. Nah, itu kalau misalnya malam gitu kan kita kadang ngobrol ya sama temen, itu pintu kamarnya emang nggak ditutup. Nah, kadang tuh kayak ada yang seliweran gitu loh. Kayak jalannya tuh kan kalau manusia normal jalannya cuma melangkah gitu ya. Kok itu benar-benar kayak laju banget, yang set 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 kayak gitu. Nah, itu emang kebetulan aku punya temen yang sama kayak aku yang lumayan sensitif tentang hal-hal seperti itu. Nah, di situ kita langsung spontan saling tatap dan langsung ngekunci kamar. Nah, kemudian kita kan masih tetap lanjut nih ngobrol sambil nonton drama Korea. Nah, di situ kita sama-sama dengar suara langkah kaki lagi. Jadi langkah kaki di tangga itu benar-benar tap 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 yang makin lama makin kencang. Nah, tapi itu nggak kunjung berhenti. Jadi kalau merinding ya. Jadi kan kalau orang emang ngelangkah kan itu hanya ada beberapa anak tangga ya, nggak mungkin itu ngelangkahnya amat sangat lama gitu. Nah, akhirnya kita coba buka pintu gitu, kita buka kosanku, terus aku melihat ke depan karena emang
jarak antara kamarku sama tangga itu nggak terlalu jauh. Nah itu aku nengok, itu emang nggak ada siapa-siapa, dan emang di garasi itu nggak ada lampunya sih, jadi emang lorong tangganya itu emang bener-bener gelap banget, amat sangat gelap. Nah kalaupun ada orang tuh sebenarnya kita nggak terlalu lihat juga. Nah yaudah, jadi akhirnya kita putusin untuk ke balkon depan, ngintip gerbang itu kebuka enggak, atau emang ada orang yang lalu lalang atau enggak, dan ternyata itu emang nggak ada orang sama sekali. Nah dari situ kita udah mulai keganggu kan, dan waktu aku tidur, jadi kayak kebangun gitu sih. Aku kebangun itu gara-gara ada suara kayak jatuh gitu loh, kayak barang jatuh, plak kayak gitu, kenceng banget. Itu benar-benar suaranya kenceng banget, dan waktu aku nengok, you know what I see, jadi aku benar-benar ngelihat kepala gelundung gitu loh, kepala gelundung dari sudut plafonku. Jadi dia tuh dari sudut plafon di dekat pintu itu tuh jatuh, benar-benar jatuh, gelinding, dan itu tuh senyum, benar-benar ngasih senyumnya itu ke aku, dan mulutnya itu kayak semacam badut gitu sih kalau aku lihat. Itu tuh senyum lebar banget sampai senyumnya itu tembus ke telinga. Dan itu belum terlalu malam sebenarnya, masih jam setengah 10 atau jam setengah 11-an malam. Nah aku shock dong, dan entah kenapa aku itu setiap melihat hal-hal kayak gitu aku nggak pernah bisa ngomong. Entah kenapa tuh kayak langsung terpaku gitu loh, kayak I just silent gitu, keep silent, dan kayak nyoba untuk tetap tenang dan juga nggak mau terlihat ketakutan. Nah udah nih, dia jatuh kayak gelindingnya itu laju banget, dan dia itu gelinding pas di bawah bed aku, jadi di bawah ranjang aku. Bayangkan aku lagi sendirian, kamar posisi dikunci, aku nggak mungkin hubungin siapapun, jadi aku situ tetap duduk aja, tetap diem, tetap duduk. Terus aku nyetel musik nyaring banget, sampai akhirnya salah satu temanku itu ngetok pintu. Jadi itu aku ketolong banget ya. Nah mulai dari situ aku selalu tidur bareng sama temanku. Jadi kita walaupun kamar kita itu sebelahan, akhirnya temanku itu nginep di kamar aku setiap malamnya kayak gitu. Nah aku kan nggak ngerti ya jenis-jenis hantu gitu. Yang aku tahu cuma ada pocong, terus kuntilanak, wewe gombel, itu kan yang sering kita dengar waktu kecil. Nah aku nggak pernah tahu kalau ada hantu yang cuma kepala doang gitu, dan anehnya hantunya itu benar-benar berwujud seperti badut, benar-benar lipstiknya itu kayak Joker. Kita lihat filmnya sekarang itu dia kayak Joker gitu. Terus rambutnya itu rapi banget, dikelabang panjang, laki-laki. Dan waktu itu aku sempat searching kan, akhirnya kan aku penasaran itu memang halusinasi atau apa, tapi aku ngerasa itu benar-benar nyata banget karena aku dengar suara plak jatuhnya itu sampai aku kebangun, aku lihat dia. Nah aku sempat searching itu ada namanya sih, ternyata hantu kayak gitu tuh, aku lupa apa namanya, nanti aku coba cantumin ya di videonya. Semenjak kejadian dari si hantu yang kepala kayak badut itu, aku makin sering banget, aku hampir tiap hari, apalagi kalau aku lagi datang bulan. Nah kalau aku lagi datang bulan tuh aku sehari bisa ngelihat sekitar 15-an barang-barang gak jelas gitu. Nah aku sering banget ngelihat kayak orang tua, perempuan, sampai yang hantu yang paling sering aku lihat itu adalah seorang cewek yang amat sangat cantik. Kayaknya dia itu benar-benar hantu tercantik yang pernah aku lihat. Waktu itu kan aku ceritanya lagi tidur. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalian lagi tidur but you can see yourself gitu, kalian bisa ngelihat diri kalian. Nah aku waktu itu ada di posisi itu, jadi aku ngerasa tidur tapi aku ada di hadapan badan aku yang lagi tidur gitu. Nah di situ aku tuh melihat aku kayak dipangku sama cewek cantik banget, pakai baju brokat warna hitam, dia putih-putih kayak agak Chinese gitu, tapi nggak Chinese banget gitu mukanya, pokoknya benar-benar manis, rambutnya lurus diikat satu di bawah gitu. Dia tuh lagi kayak ngeboboin aku gitu loh, lagi ngelus-ngelus, but aku sih tetap ngerasa tenang ya, aku nggak ngerasa keganggu karena emang muka dia tuh nggak ada serem-seremnya, bener-bener so pretty gitu, bener-bener cantik kayak manusia normal. Nah dia tuh cuma kayak ngeboboin aku sampai akhirnya aku tuh kayak udah ada di badan aku gitu, aku udah kayak setengah sadar, I can see her gitu, aku bisa ngelihat dia dan aku kayak sedikit ngerasain
keberadaannya dia. Nah, tapi aku di situ tetap kayak nggak bisa bangun gitu loh. Tapi aku tetap kayak coba, oke, aku no problem gitu-gitu doang. Nah, udah aku kira kan mungkin itu halusinasi kan, aku kecapean, kebanyakan dinas, magang, nugas, dan lain sebagainya. Nah, terus beberapa hari kemudian I see her lagi gitu. Aku masih ngelihat dia berkali-kali. Nah, aku nggak ngerti kenapa, tapi dia itu terasa seperti like a friend gitu, kayak temen, dan nggak ada niatan jahat sama sekali. Biasanya kan ada beberapa hantu yang emang benar-benar nunjukin untuk menakutkan gitu loh, nakutin kita. Nah, kalau itu tuh aku benar-benar ngerasa nggak diganggu sama sekali sama dia, walaupun aku sering banget nemuin dia ada di kosan aku. Makin lama makin sering, makin lama makin sering. Nah, akhirnya aku coba nih cerita ke temanku, walaupun sebenarnya aku tuh jarang banget cerita hal-hal kayak semacam hantu gitu ya, karena aku takut aku dibilang halu, aku dibilang cuma orang yang cari perhatian. Orang mungkin sebagian orang nggak percaya sama orang-orang yang emang have a sixth sense mungkin, atau punya kemampuan untuk melihat hal-hal yang nggak dilihat orang lain. Nah, akhirnya aku cerita ke teman aku yang memang memiliki kemampuan yang sama seperti aku. Nah, akhirnya aku cerita, dan emang banyak kesamaan yang sering kita lihat. Cuma kalau untuk yang hantu yang cantik tadi itu dia nggak pernah lihat sama sekali. Nah, pas aku udah cerita, aku tuh bilang, nyeletuk kan ke dia, kayaknya nih bapak kos itu punya anak yang udah meninggal. Nah, firasatku itu bilang kalau si cewek, aku merinding lagi, kalau si cewek ini itu emang anak dari bapak kos, kan emang cantik, putih, terus emang lumayan mirip sama anak bapak kos yang terakhir. Lumayan mirip sih, tapi yang ini tuh benar-benar putih, cantik banget, dan kelihatan baik, karena emang aura-auranya orang pemilik kosku tuh emang aura-aura orang baik gitu loh. Ada ya, kayak inner beauty-nya tuh emang orang baik kayak gitu. Nah, aku udah bilang kan berkali-kali ke temanku nih, apa aku tanya aja ya ke bapak kos, siapa tahu memang nih anak pengen masih tahu orang tuanya atau gimana gitu. Cuma aku takut kan nanti aku dibilang halu dan lain sebagainya, jadi aku urungin niatku. Nah, aku pendam. Nah, sampai setelah aku lulus itu kan aku kerja di salah satu klinik. Dan sempat kayak ngobrol-ngobrol gitu loh sama klien, sama pasiennya itu, dan ternyata dia itu tinggal di tempat dekat dengan kosan aku. Nah, dia juga kenal sama bapak kos aku sih. Terus dia bilang, "Mbak nggak pernah ngelihat aneh-aneh ya di sana," kayak gitu. Terus aku langsung mikir kan, nih orang ngapain tanya-tanya hal kayak gitu. Nah, terus aku bilang, nah aku kayak stay cool aja kan, bilang, "Nggak pernah sih Bu, nggak pernah lihat apa-apa, enak aja di sana, kosannya betah selama 3 tahun." Akunya bilang gitu. Terus nih si ibu itu bilang, "Beneran Mbak?" gitu. Aku udah agak-agak curiga gitu. Terus aku bilang, iya Bu, nggak pernah lihat apa-apa kok, aman aja selama ngekos, aku bilang gitu. Nah, ternyata ibunya bilang, "Oh, kukira pernah lihat, soalnya di situ kan pernah ada yang meninggal di dalam sumur." Bayang nggak? Dia tuh, aku langsung kayak what, kayak shock kayak gitu kan. Seriously, aku tuh langsung kayak diam dulu gitu kan, kayak nangkep omongannya ibu itu dulu. Terus aku tanya lagi, "Beneran Kak Bu ada yang meninggal?" "Iya Mbak, ada yang meninggal, anaknya bapak kos itu meninggal di dalam sumur. Itu ditemukan meninggal di dalam sumur. Nah, akhirnya sumurnya itu ditutup." Aku merinding. Nah, jadi beneran kan yang selama ini aku alamin ya, walaupun sampai sekarang aku masih nggak cerita ke bapak kos itu kan. Aku juga nggak nanya waktu itu anaknya cewek atau cowok, tapi untuk orang yang sering aku lihat itu adalah cewek. Entah itu beneran anaknya atau apa, tapi emang aku udah sering banget bilang ke temanku kalau aku tuh ngerasa bapak kos itu punya anggota keluarga yang mungkin udah meninggal. Nah, dan aku tuh merasa si cewek ini tuh kayak emang bener-bener anaknya dia gitu, karena emang agak mirip sama anak terakhirnya bapak kos yang masih hidup. Kalau sekedar rumah tuh memang ya pasti kita bakal ngelihat hantu yang seliweran, sekedar lewat, say hello dan lain sebagainya. Tapi kok sampai ada beberapa jenis atau berbagai macam gitu loh, karena aku emang lihatnya tuh ada banyak banget jenis makhluk gak jelas gitu di situ. Jadi aku tuh merasa kalau di situ tuh memang ada penghuni tetapnya gitu loh, sampai akhirnya tuh kayak semacam ngundangin banyak temen. Apalagi kan kosanku itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, mungkin 8 kamar kayaknya.
ada 8 kamar di lantai 2 depan belakang gitu, dan itu emang lumayan sepi. Waktu itu yang nempatin itu cuma ada tiga kamar yang ditempatin. Jadi kebayangkan gimana sepinya, ada 8 kamar yang ditempatin cuma 3, sedangkan itu masih ada balkonnya, masih ada ruang tengahnya, ruang belajar, dapur, tempat cucian dan lain sebagainya. Emang gede dan kosong gitu. Nah, jadi emang kalau dibilang tempat kosong itu pasti kan kehuni gitu, ditempatin sama hal-hal yang tidak semestinya. Gitu sih. Kalau untuk yang nyeremin banget gitu nggak ada sih sejauh itu. Jadi aku cuma kayak semacam ngelihat gitu aja, nggak ada yang sampai bener-bener kayak ngedekatin, natap gitu kan. Kadang ada ya hantu yang bener-bener kayak kayak gitu. Apa sih? Aku pernah soalnya ngalamin itu di posko waktu aku lagi PKL. Nah, kalau di kosanku sih alhamdulillahnya enggak. Makanya itu alasannya kenapa aku sampai betah 3 tahun di sana nggak pindah. Walaupun aku sering banget ngeliat hal-hal yang sebenarnya tuh sedikit ngeganggu, tapi nggak sampai bikin aku bener-bener kayak nyerah gitu loh untuk tinggal di situ. Mungkin yang kalau dibilang yang paling serem itu yang hantu kepala tadi sih, karena emang bener-bener aku ngeliat dia tuh gelinding jatuh, kayak gitu, jatuh dan bener-bener senyum itu kayak senyum ngece gitu loh, kayak senyum ngece yang sampai ke telinga kayak gitu, dan langsung kayak gelinding ke bawah gitu aja sih. Nah untungnya itu aku cuma sekali ngeliatnya, mungkin kalau sampai 2 atau 3 kali mungkin aku udah pindah kosan dan gak mau lagi ngekos di situ. Gitu sih ceritanya. Jadi buat kalian yang mungkin punya pengalaman yang sama kayak aku, you can see yang nggak bisa dilihat orang gitu, mungkin kalian butuh temen. Kayaknya aku saranin sih untuk punya temen yang bisa terus bareng-bareng sama kalian, jangan sampai sendiri. Karena emang ya walaupun itu sebenarnya nggak terlalu ngeganggu kita ya, tapi itu tetap aja bisa mempengaruhi psikologi kita gitu. Karena pasti kan bohong banget kok dibilang nggak takut, itu bohong banget. Pasti ada sedikit rasa ketakutan yang kalian alamin. Nah, makanya kalian butuh teman untuk sekedar have fun dan nggak terlalu mikirin si hal-hal aneh yang kalian alamin itu tadi. Oke, itu aja cerita dari aku. Sebenarnya aku punya banyak banget sih cerita-cerita yang lumayan aneh, yang mungkin banyak nggak dipercaya sama orang, apalagi di tempat kosku sekarang, karena emang aku lagi kerja dan ngekos di salah satu bangsalan gitu, dan menurutku itu tempat paling menyeramkan yang pernah aku tinggalin. Tapi sampai sekarang aku masih stay di sana, jadi aku nggak berani cerita-cerita dulu karena aku punya pengalaman buruk tentang hantu yang bisa dibilang marah karena aku sharing tentang pengalamanku sama dia gitu loh. Jadi bener-bener waktu itu aku sampai menimbulkan traumatik, sampai aku bener-bener langsung terduduk nangis dan udah kayak nggak kuat gitu loh, sampai takut banget, sampai akhirnya ngubungin orang tuaku buat mereka datang. Makanya aku sekarang lagi buat videonya di rumah, nggak berani di kosanku yang menyeramkan itu. Mungkin one day I will tell you about kosan yang menyeramkan itu. Oke, itu aja.